Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik-baik saja. Baik. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas Randy untuk memimpin doa teman-teman. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, selesai. Terima kasih untuk Randy yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini kita mendapatkan pencerahan, tambahan ilmu dan dimudahkan dalam belajar dan mencari ilmunya. Oke, sebelum kita ke pembelajaran, saya mau mengecek dulu kehadiran anak-anakku sekalian. Ya, yang pertama Arnis hadir, Hadir. kemudian Alif, Hadir. Anggi, Hadir. Angga, Mila, Susi, Hadir. Dea, Hadir. Sarah, Hadir. kemudian Geis, Hadir. kemudian Randy, Hadir. hadir ya, Eis, kemudian Adis, hadir, kemudian terakhir Ii Ibadur Rahman. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja? Doni sakit. Doni sakit. Berapa hari Doni sakit? Baru 2 hari. 2 hari ya. Kalau misalkan besok tidak hadir, ya kalian kasih tahu wali kelasnya untuk bisa mengunjungi teman kalian yang sedang sakit. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Doni bisa hadir ya, bareng-bareng kita belajar fisika ya. Kemudian siapa lagi? Dodi. Dodi, kenapa Dodi? Izin. Izin kemana Dodi? Izin ke kondangan. Ke kondangan, acara keluarga. Iya. Ya, lagi musim kondangan ya. Oke, terus siapa lagi? Aris. Aris kenapa nih Aris? Tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Ya, tidak ada kabar. Ya. Aduh, kayak burung saja tidak ada kabar. Oke, ada yang dekat temannya? Yang dekat dengan Aris? Tidak. Jauh? Jauh. Oh, mungkin jauh, tidak ada kuota, tidak bisa memberitahu kalian ya. Suratnya juga gak nyampe ya. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya Aris bisa sama-sama belajar dengan kita ya. Oke, sebelum ke pembelajaran ya, seperti yang sudah diberitahukan pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Terampil menggunakan alat ukur. Ya, terampil menggunakan alat ukur. Nah, ada materi apa saja pada bab sebelumnya? Besaran dan satuan. Besaran dan Satuan. satuan. Oke, saya mau ngecek dulu nih. Besaran apa saja? Besaran pokok, besaran turunan, besaran skala, besaran vektor. Besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran Vektor. Ada yang masih ingat besaran pokok apa saja? Panjang, Panjang, masa, masa, waktu, waktu, buat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Awas ya, jangan sampai lupa ya, karena itu merupakan namanya juga besaran pokok ya. Air pokok mah juga nasi sebagai makanan pokok. Kalau nggak ada nasi ya, pakai yang mana? Ada yang lain ya. Walaupun misalkan bisa pakai yang lain, tetap ya kita selalu ingat ke nasi. Udah makan gorengan habis 5, tetap yang diingat nasi ya. Kita nganggapnya belum makan. ini juga sama ya. Jadi ada 7 makanan pokok. Kalau misalnya makanan pokok, besaran pokok
Ya, makanan pokok juga banyak ya. Kalau di kita nasi, kemudian kalau orang Papua sagu, di tempat yang lain ada yang jagung. Nah, besaran pokok juga ada 7 ya. Tadi dari mulai panjang sampai jumlah jam harus sampai 5. Ya, kalau besaran turunan lebih banyak lagi. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah besaran yang tadi yang ketiga apa? Skala. Kemudian Vektor. itu besaran menurut arah dan nilai. Ya, jadi ada besaran skala, ada besaran vektor. Kalau besaran skala, besaran yang Memiliki nilai tapi tidak punya. Kalau besaran vektor memiliki nilai dan arah. memiliki nilai dan ya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang vektor. Kalau skala, saya yakin kalian tidak banyak bingung kalau skala. Misalkan waktu misalkan yang kalian perlukan dari sekolah menuju ke rumah, nanti pas pulang ya, mau bulak belok mau kemana saja dihitung dari mulai kalian keluar dari gerbang sekolah sampai ke rumah dihitung semua ya. Atau misalkan kalian mengukur suhu ya, mau dibawa kemana pun tetap dihitung jumlah akhirnya ya. Berbeda dengan vektor ya, karena bukan hanya nilai tetapi vektor juga mempunyai arah. Kadang-kadang arahnya kumaha, arah itu seperti apa ya. Nah, kalau misalkan di diagram kartesius, arah itu ada ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan dan ke kiri. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan lebih memperjelas secara rinci membahas tentang vektor, khususnya biar kalian tidak miskonsepsi, biar kalian jadi mengerti oh arah itu seperti ini. Ya, kalau di diagram atas bawah kemudian kiri dan kanan, kalau dalam kehidupan sehari-hari ke atas gimananya? Ya, kecuali misalkan kalian manjat pohon. Jadi kan kalau misalkan ke atas di dalam kehidupan sehari-hari agak susah. Ya, paling dalam soal cerita misalkan Angga bergerak ke arah selatan atau misalkan belok ke arah timur. Ya, kadang-kadang suka bingung menerapkannya. Ya, tapi kalau misalkan anak pramuka karena belajar tentang kompas ya, biasanya lebih mudah. Arah timur itu kalau misalkan di diagram kartesius di sebelah mana ya. Biasanya kalau yang paling mudah itu arah utara selatan, biasanya utara kita simpan ke atas ya, selatan kita simpan ke bawah seperti itu. Nah, itu pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum ke sana nih ada gambaran yang dimana ini adalah salah satu peristiwa atau salah satu teknologi yang dimana teknologi ini menggunakan teori tentang vektor. Ya, kalian mau pergi kemana? Kalau misalkan pramuka menjelajah, kan biasanya dikasih petunjuk tanda panahnya. Nah, itu kan vektor. Kalau misalkan tanda panahnya ke kanan, berarti kita belok ke kanan. Nah, oh jangan fokus ke gambarnya ya. Kalian fokus ke tukang ojeknya, bonceng cewek, ya jangan fokus ke sini ya. Ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan oleh tukang ojek pada zaman sekarang ya. Kalau ojek di kita di Rancangan jarang-jarang pakai ini. Ya, dari Ranca ke Tambak Sari mungkin lebih mudah karena sudah tahu. Tapi kalau misalkan kalian pergi ke kota dari titik satu ke titik yang lain tidak tahu arahnya, ya, maka bisa memakai aplikasi apa itu? Ya, aplikasi Gojek. Nah, si tukang Gojek ini dia menggunakan Google Maps sebagai panduan dari titik satu ke titik yang lainnya. Atau misalkan dan apa nggak tahu si tukang ojek itu kalian diamnya di mana. Misalkan kalian janjian saya titik awalnya di rumah sakit A atau misalkan di titik A di hotel A mau ke hotel yang lainnya, ke tempat yang lainnya, ke stasiun. Ya, nah si pengguna jasa ojek online ini ya pakai map ya, memandu dari titik si tukang ojek ini mangkal ke tempat kalian mau berangkat. Ya,
ditunjukkan langsung. Ya, biasanya pakai biru. Apalagi kalau misalkan di kota tidak hanya biru tulisannya. Ya, mereka sudah menunjukkan kalau misalkan macet warnanya beda, merah. Ya, jadi kalau misalkan di map itu terdapat tanda merah, kalian harus menghindari yang merah itu. Kalian cari alternatif jalan yang lain. Kalau di kota banyak. Dan beda dengan di perkampungan di kita. Ya, jalan raya cuma ada beberapa ruas saja. Ya. Nah, apakah pernah menggunakan jasa ojek ini? Belum pernah ya? Belum berangkat ke kota ya? Belum pernah ke kota pakai ini. Ya. Tapi kalau misalkan menggunakan Maps-nya, pernah nggak? Ya. Berarti bisa ya pakainya. Nah, atau ini, apakah kalian pernah melakukan pencarian lokasi pada Google Map? Pernah ya. Berarti pernah semua. Nah, itulah salah satu aplikasi yang digunakan ya untuk memudahkan kita dalam berkehidupan. Nah, salah satunya adalah mengadopsi dari apa yang akan kita pelajari, yaitu tentang vektor. Ya. Ada yang bisa sebutkan yang lain yang menggunakan atau peristiwa yang di sana terdapat aplikasi vektor? Memanah atau yang lain misalkan main layang-layang. Ada lagi yang di sana terdapat misalkan kita narik nih. Ya, kita narik. Ada gaya yang dikerjakan pada benda. Ketapel, apa lagi? Narik tas koper, ada lagi? Apa guys? Mau ngomong tapi nggak bisa. Apa lagi? Ada lagi? Kalau Agustusan ada lomba apa? Tarik tambang. Ya, tarik tambang. Nah, itu juga sama. Ya, tarik tambang adalah dua vektor yang saling berlawanan arah. Yang satu misalkan ke kanan, yang satunya ke kiri. Nah, itu juga salah satu penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, ini seperti ditunjukkan dalam gambar ini. Ya. Nah, kan vektor. Ya. Si atlet ini menarik ya tali busur ya, sehingga terdapat vektor-vektor yang bekerja. Nah, gaya tegangan tali itu adalah merupakan vektor. Atau tarik tambang, atau tadi memindahkan benda, sama seperti misalkan kalian bawa koper. Atau tadi ada yang menyebutkan main layang-layang. Ini salah satu dari aplikasi vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, ini yang harus diperhatikan supaya pembelajaran kita tidak melenceng kemana-mana, ya, tidak jauh. Ya. Ya, saya akan sedikit paparkan apa yang akan kita tuju dalam pembelajaran pada kali ini. Ya. Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang, misalnya perpindahan. Oke, kemudian yang kedua, merancang percobaan untuk menentukan resultan vektor sebidang. Ya, misalnya perpindahan beserta presentasi hasil dan makna bisnisnya. Nah, nanti di akhir kalian akan disuruh untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, diharapkan setelah pembelajaran fisika pada kesempatan hari ini, khususnya tentang pembahasan vektor sebidang, ya, ada beberapa hal yang harus kalian, saya harapkan kalian bisa. Ya. Yang pertama, yang berkaitan dengan sainsnya adalah menerapkan berbagai metode penjumlahan vektor, baik dengan metode geometri. Nah, metode geometri ada segitiga, ada poligon dan jajar, maupun metode analisis yaitu dengan rumus kosinus dan sinus. Kemudian yang kedua, menguraikan vektor, dan yang ketiga menerapkan metode urai vektor untuk menentukan resultan vektor. Kemudian untuk prosesnya, satu, menganalisis tahapan-tahapan penjumlahan dan pengurangan vektor, menganalisis resultan vektor dengan metode geometris maupun metode analisis, kemudian menganalisis prinsip penjumlahan vektor sebidang,
membandingkan hasil resultan vektor sebidang yang diperoleh dari metode geometris dan metode analisis. Kemudian yang kelima, merangkum prinsip penjumlahan vektor. Nah, ini yang harus dan akan kita tuju pada pembelajaran kali ini. Ya, mudah-mudahan pembelajarannya menyenangkan dan kalian bisa mudah ya menerima pengetahuan yang akan disampaikan pada pembelajaran kali ini. Ya. Oke. Sekarang nih bisa dilihat nih ya skema ketika sebuah perahu ya, sebuah perahu menyeberangi sebuah sungai. Yang pertama ini ketika nih sungainya mengarah ke atas, ya sungainya mempunyai kecepatan. Ya, maka titik awalnya di sini ternyata pada akhirnya titiknya tidak lurus ya, berbeda dengan ini. Ya, motion of riverboat ya, without current ya tanpa kecepatan. Ketika sungainya tidak kecepatan, harusnya ketika titiknya di sini, ketika kalian nyebrang kalau misalkan nyebrang jalan, ya titiknya di sini, maka titik akhirnya sama, lurus. Ya, tetapi ketika si sungainya, ya, karena ada kecepatan aliran sungai, nah titik awalnya di sini ternyata titik akhirnya berbeda. Tidak tegak. Itu dalam kehidupan. Atau misalkan, nah, misalkan nih, ini adalah skema alur jalan rute yang saya tempuh ketika dari sekolah menuju ke rumah saya ya di situ Manggarai ya. Kalian kan saya harus belajar ke depan, kemudian mengikuti rute jalan raya, kemudian di sana belok ya, belok kanan dari Polsek, kemudian belok lagi ke dalam ya, masuk ke Bojong Jengkol di sana ya. Saya di Bojong Jengkol. Nah, dari sini ya, ini kan skalar nih yang birunya. Skalar. Ya. Jaraknya nanti bisa muncul di sini berapa kilometer. Kalau misalkan di map langsung muncul jaraknya. Ya, itulah yang digunakan untuk menghitung berapa besaran uang yang harus kalian bayarkan ketika menggunakan ojek online. Ya, semakin jauh jaraknya, maka semakin besar biaya yang harus kalian keluarkan. Nih. Nah, ternyata ya, kalau kita lihat di map ya, kita hanya bisa selain kita mengikuti alur yang ini, kalau kita tarik garis lurus dari titik awalnya sekolah ke titik akhirnya adalah rumah. Kalau dari tarik lurus ternyata ini lebih panjang apa lebih pendek dari yang biru? Lebih pendek yang mana? Yang merah ya. Nah, inilah resultannya. Ya, karena belok ternyata hasil akhirnya titik awal kita tarik ke titik akhir itu resultan. Bisa lebih pendek ya, panjang lintasannya. Dua-duanya juga panjang lintasan. Tapi dalam prinsipnya secara definisi juga beda. Kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan adalah perubahan tempat, perubahan kedudukan, perubahan posisi dari awal ke akhir. Itulah vektor. Kalian sudah kuliahnya, atau misalkan ada yang dari pasien malam, misalkan sama saja. Ya. Alurnya kan kita harus ke depan, ternyata kalau kita tarik ya antara sekolah dengan rumah itu ternyata dekat sekali kalau kita tarik berdasarkan map itu. Tetapi karena kita alurnya harus ke depan dulu, berputar, harus sampai ke rumah, jarak yang kita hasilkan lebih banyak. Tapi kalau kita mengukur perbedaannya, ternyata bisa lebih kecil nilai dari ini. Ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Ya, kemudian yang tadi yang kedua, kenapa perahu yang nyebrang ketika aliran sungainya ya bergerak ya semakin cepat, nanti aliran si perahu bisa sampai ke titik yang lebih jauh dari seharusnya dia tegak lurus. Nah, kenapa seperti itu?
Ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 ada Anis, ada Alif dan Andi. Kemudian kelompok 2 ada Angga, ada Mila, Susi dan Dea. Kemudian kelompok 3 ada Sarah, ada Grace dan Randy, dan kelompok 4 ada Eis, ada Adis dan ada Ii Badur. Ya. Oke, itu kelompoknya. Apa saja yang harus kalian siapkan? Ya, yang disiapkan pada kesempatan kali ini alat dan bahannya. Yang pertama ada Chromebook ya. Kebetulan di sekolah kita punya komputer ya, Chromebook, jadi kita bisa gunakan ya, karena yang akan nanti digunakan adalah aplikasi simulasi virtual, khususnya berkenaan dengan materi-materi IPA ya, bukan hanya fisika. Nah, salah satunya fisika, kimia, biologi ada di simulasi nanti yang akan kalian buka di sana. Namanya simulasi PET. Ya. Kemudian yang kedua ada penggaris. Ya. Kemudian yang ketiga ada busur. Ya, dan tentunya yang terakhir ada alat tulis. Ya. Oke, untuk setiap kelompok nanti silakan ya, meja kursinya disiapkan berkelompok. Ada yang nanti bertiga, ada yang berempat. Ya, selanjutnya silakan berkelompok sesuai tadi kelompoknya. Nah, ini kelompoknya. Yang untuk kelompoknya silakan nanti diambil di sini. Nah, kemudian ada yang lupa ya. Nanti di kerja kelompok ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan. Ya. Jangan dulu nanya, ya silakan nanti baca ya. Isinya seperti apa? Ya, karena saya kira ini sudah lengkap. Ada petunjuk penggunaan KPD-nya. Kemudian ada tujuan dan alat bahan yang harus disediakan, kemudian ada kegiatan pembelajarannya. Silakan dipelajari di sana dan dikerjakan nanti di LKPD. Ya. Ini untuk kelompok apa ini? 1 ya. Penggarisnya ada nggak? Ada. Busur? Ada. KPD-nya udah ya? Ada. Nah, ini kelompok 2 ya. Berapa? Kelompok 4. Ini KPD-nya dulu. Penggarisnya ada? Kalau tidak ada tuh, ada di depan. Kemudian ini kelompok berapa? Sekarang kelompok 3. Ini kelompok 2. Penggarisnya ada? Busur? Ada. Yang tidak ada yang mana? Busur ada? Silakan nanti ini untuk membuka aplikasinya ya. Untuk masuknya bisa pakai mode tamu ya. Pakai mode tamu. Bisa disambungkan dulu dengan Wi-Fi yang ada di kelas kita. Nah, kebetulan di kelas kita sudah terdapat Wi-Fi masing-masing tiap-tiap kelas. Oke, udah diterima ya semuanya. Chromebooknya udah, kemudian KPD, kemudian busur dan penggarisnya. Oke. Penggarisnya, oke. Oke, selanjutnya silakan kalian bekerja mengikuti panduan yang ada di LKPD.
dibaca dulu. Nanti kalau tidak ada yang dipahami, ya, baru kalian bisa menanyakan. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan, salah satu dari tujuan pembelajaran pada kali ini, ya, tadi bisa menggambarkan vektor, ya, penjumlahan ataupun pengurangan vektor baik dengan metode geometris maupun dengan metode analisis. Metode geometris ada segitiga, poligon. Kemudian kalau metode analisis pakai rumus sinus dan kosinus. Masuk kan? Sebagai tamu. Karena panduannya sudah jelas. Berikut juga contoh-contohnya. Misalkan untuk metode segitiga di sana langkah-langkahnya, langkah 1, 2, 3, bisa dilihat ini aja di sana dibuat warna berbeda, vektor F1 dengan vektor F2. Ya, kalau di langkahnya vektor A dan vektor B, itu hanya beda notasinya saja. Kalau enggak langsung ke simulasi teknik aja. Nah, kalian mulai bekerja di lembar berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sengaja kan tadi pakai penggaris. Nah, misalkan vektor A 3 cm. Nah, kemudian vektor B-nya 5. Nah, tetapi harus sesuai. Misalkan vektor A 45 derajat, kemudian vektor B-nya 0 derajat, kemudian vektor C-nya 80 derajat. Nah, bagaimana penggambaran vektor A ditambah dengan vektor B dengan metode penggambaran? Ya, disesuaikan A-nya tadi 45 derajat, vektor B-nya kemudian vektor C. Silahkan kerjakan dulu ya metode geometri. B-nya menggambarkan ketika vektor A, vektor B, dan vektor C digambarkan dengan metode poligon, ya, A, B, C. Nah, kemudian yang C ketika A min B, berarti kalau min B arahnya adalah lawan arah dari arah positifnya. Ya. Kalau misalkan vektor B arahnya adalah ke mana sini? Ya, terhadap sumbu X ya. Berarti kalau min B kebalikannya ke negatif B. Silakan. Kemudian yang selanjutnya menggambarkan penjumlahan vektor dengan metode jajar jajar. Langkahnya sudah ada di sana, contohnya juga sudah ada. Kemudian gambarkan ketika A ditambah B atau A dikurang B. Kemudian selanjutnya menguraikan vektor. Jadi kalau fx itu apa? Ya, kalau x ya f terhadap
sinus ya. Silakan digambarkan dulu. Ya. Nanti untuk petnya nanti kita gambarkan. Saya bimbing dulu lagi untuk yang simulasi petnya. Ya. Nah, misalkan ini ya, ini simulasi petnya. Nah, kalian misalkan vektornya ada berapa? Ada 2. Nah, kita disesuaikan di KPD berapa jarak. Nah, ini panjangnya, ini besar sudutnya. Nanti tinggal geser gitu. Misalkan vektornya, kalau vektornya 2, yang A ditambah B. Nah, kalau pakai segitiga, ini mah jadi kalau segitiga dari A adalah B. Kalau titik pangkalnya sama itu udah langsung nanti sesuaikan sudutnya. Iya. Nah, misalkan 45 berarti 45 dari sumbu X. Nah, dari sini ke sini berapa? 45. Nah, kalau menggunakan busur kan udah biasa kan? Kalian dibalik. 45. Nah, kalau misalkan 45. Simpan di. Nah, ini titik 0. Nah, nanti balik garis pakai kondangan. Ya, gambarkan dulu A. Berarti kan kalau A plus B, gambarkan dulu vektor A. Ya, sesuaikan dengan sudutnya. Berarti sudutnya 45 derajat. Kemudian vektor B nya mana? Nah, ini karena positif ya. Itu segitunya. Ya, sesuai orderannya saja. A plus B. Jadi kalau misalkan A plus B plus C, berarti AB nya kan udah langkahnya kayak yang tadi. C nya 80 derajat. Berarti tarik dari titik pangkal ke titik A. A min B, berarti A nya dulu, nanti B nya jadi. A, lihat langkahnya. Balik lagi ke belakang.
gambarkan vektor A. Vektor pertama jarang yang salah. Nah, tapi biasanya yang salah itu adalah vektor keduanya, yang antara segitiga dan jajar tiga. Nah, kalau segitiga, vektor keduanya itu dimulai dari ujung vektor pertama. Ya, jadi A, B. Yang juga sama. Ini juga sama. Ketika A berarti B mana? B-nya mana? Tetap ke sini, cuma dia mulainya dari ujung. Ini bukan. Kalau ini itu jadi jajar tiga. Iya, segitiga gitu. Kan yang diminta adalah dengan metode segitiga. Nah, dari garis lurus dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor. Nah, yang ini cari nanti nilai yang tadi yang pertanyaannya. Dengan ini soalnya 11,7 dengan simulasi dimensi kita klik ini baru dua, nanti tulis lokasinya A yang mana, B yang mana, nanti ini resultannya A plus dari ujung vektor kan pakai segitiga. Kalau yang pangkalnya sama itu jajar tiga. Kalau segitiga, vektor selanjutnya melanjutkan dari ujung vektor sebelumnya. Cari referensi yang lain dari internet banyak ya, cara-cara bagaimana kita menyelesaikan penjumlahan vektor baik yang metode geometris maupun yang analisis. Resultannya adalah dari sini kita dari pangkalan ujung vektor ceknya 80 derajat tapi
tinggal tarik dari terus. Nah, ini kan baru menggambarkan vektor AB. A ditambah B ditambah C. A min B. Nah, ini belum kita menarik resultannya. Resultannya itu adalah garis tulis dari pangkal A ke ujung vektor. Itu dikasih notasi A. Tidak tertukar. Nah, kasih tanda di sini. A plus B. Ini berarti dari sini ke
dua vektor. B positifnya ke sini ya. Jadi negatifnya ini apa positif? Yang negatif. Ini positif. Dari sini berarti ke sini. Panjangnya sesuai. Kok ke sana? Kok ke sana? Dari sini, nanti negatifnya kemana? Kan positifnya udah nih. Kalau positif yang ini, negatifnya di sini kan? Karena ini negatif, berarti ini beloknya jadi kaki. Beloknya jadi kaki. Geser lah. Mau nggak? Jangan ada pindah. Mau pindah pindahnya? Iya. Ini mana ya? Segitiga kan ya? Ini segitiga. Oh, dia udah. Ini betul. Ya, jadi kalau misalkan segitiga, pangkalnya untuk vektor kedua dari ujung vektor pertama. Ya, kalau kejadian baru kayak ini, pangkal itu sama di sini. Ya, udah belum? Udah, Raya sudah? Bapak. Yang mana? Mana yang sudah?
presentasi dari kelompok 1 dan nanti kalau misalkan ada yang tidak setuju kalian bisa mengomentari ya. Nah, kelompok 1 dikit lagi nih. Ya, biar kelihatan nanti kalau misalkan vektor ini digambarkan dengan ini bagaimana. Ya. Silakan kelompok 1. Nah, gambarkan aja sesuai biar kelihatan. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kegiatan praktikum penyimpanan vektor. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Agnes Desita Eka Putri. Saya Alicia Bapak. Saya Ali Ahmad Al-Bukari. Oke, agar tidak waktu lebih lama, kita akan langsung saja untuk menggambarkan hasil dari kegiatan praktikum penyimpanan vektor. Kegiatan pembelajarannya pertama adalah melukiskan penyembahan vektor dengan alat tulis. Dengan alat tulisnya itu alat tulis, penggaris dan busur tentunya untuk menggambar sudut. Yang pertama adalah metode segitiga atau poligon. Penyembahan vektor tidak sama seperti penyembahan bilangan biasa atau penyembahan besaran skala, karena arah vektor mempunyai pengaruh dalam penyembahan vektor. Nilai hasil penyembahan vektor disebut threshold vektor. Ada beberapa metode penyembahan vektor tergantung pada arah dan kedudukan vektor. Secara grafis, penyembahan dua buah vektor ada metode segitiga dan juga ada metode poligon. Langsung ke soalnya. Yang pertama adalah diketahui vektor A sama dengan 3 cm. Diketahui vektor A sama dengan 3 cm membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Vektor B sama dengan 5 cm membentuk sudut 0 derajat terhadap sumbu positif. Vektor C sama dengan 3 cm membentuk sudut 80 derajat terhadap sumbu positif. Yang pertama, gambar vektor A ditambah B pada kolom bawah ini. Tergambarkan vektor A. A-nya seperti apa tadi? 45 derajat ya. Dan untuk yang lain, kelompok yang lain bisa saja presentasinya pakai aplikasi TikTok apa untuk ya dilihat di videonya. Video nanti dikombinasikan ya. Untuk yang TikToker zaman sekarang ya. Aplikasi video-video yang seperti itu banyak. Notasinya. Untuk yang kedua, gambar vektor A ditambah B ditambah C. Sembari ini menunggu menggambar, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini vektor A adalah 3 cm membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif.
sebelah kanan. Untuk A berarti mengarah ke atas, untuk B ke sebelah kanan. Nah, jadi untuk R sama dengan A ditambah B. Resultannya itu dari titik pangkal ini ke titik ujung. Lalu yang kedua adalah vektor A ditambah B ditambah C. Dengan vektor A 3 cm dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Vektor B 5 cm dengan sudut 0 derajat terhadap sumbu X positif. Dan vektor C 3 cm terhadap sudut 3 cm dengan sudut 80 derajat terhadap sumbu X positif. Untuk gambar ketiga, vektor A dikurang vektor B. Untuk gambar yang ini sama seperti yang tadi, karena positif semua, jadi vektornya itu mengarah ke kanan atau mengarah ke atas. Nah, untuk vektor A dan vektor B tadi sudah dijelaskan, dan vektor C adalah 3 cm dengan sudut 80 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, seperti biasa untuk mencari resultan gayanya adalah tarik garis dari pangkal vektor ke ujung vektor. Di sini untuk vektor A ditambah B ditambah C jadi membentuk 2 segitiga. Selanjutnya ada vektor A dikurangi vektor B. Di sini terlihat sedikit berbeda seperti yang tadi telah saya jelaskan, bahwa ketika positif maka vektornya akan ke kanan dan juga ke atas, tapi ketika negatif maka vektornya akan berlawanan arah. Seperti di sini kan vektor B positif itu ke kanan, berarti jika vektor B negatif adalah ke kiri. Jadi perbedaannya hanya di situ, hanya sesuai arahnya saja. Maka untuk resultannya adalah A dikurangi B, seperti dari titik pangkal tarik garis menuju titik ujung. Ya, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi dari kelompok 1, di mana kelompok 1 ini menggambarkan penjumlahan vektor A ditambah B, vektor A ditambah B ditambah C, dan yang terakhir vektor A dikurangi vektor B. Ya. Oke, untuk yang lain nanti berurutan ya. Untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah berani tampil ya mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Oke, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah presentasi pada pertemuan kali ini. Nah, sebagai penguatan, sedikit saya akan sampaikan apa yang sudah kalian selidiki pada pertemuan kali ini. Di mana ada yang pakai cara manual, pakai penggaris dan busur. Nah, ada juga yang pakai aplikasi simulasi PET ya, simulasi PET. Ya, di sana kita lebih mudah mengetahui besar resultan penjumlahan vektor-vektor yang bekerja. Nah, silakan kalian lihat ke depan di sini. Nah, ini langkah-langkah misalkan untuk penjumlahan vektor dengan jajar genjang. Nah, ini kan di sini vektor A, vektor B, maka ketika vektor A-nya ke atas, maka negatif A-nya dia jadi ke bawah. Nah, kalau vektor B-nya seperti ini. Nah, maka kalau misalkan vektor A ditambah vektor B, maka langkah-langkahnya adalah kita buat vektor A, buat vektor B. Nah, ini kalau metode jajar genjang, kita buat bangun jajar genjang. Nah, maka resultannya adalah garis lurus yang ditarik dari pangkal dua buah vektor ke sudut di depan. Ini kalau metode jajar genjang. Nah, bagaimana kalau misalkan min A, min B? Nah, nanti bisa kalian aplikasikan. Nah, ini jadi berbeda arahnya ya, antara vektor A ditambah B dengan min A ditambah B. Yang min itu ke berlawan arah dari positifnya. Nah,
ini kalau misalkan metode poligon, ya, karena sama kalau tadi jajar genjang pangkalnya sama, kalau metode poligon vektor selanjutnya dibuat ya, pangkalnya dari ujung vektor sebelumnya. Misalkan A ditambah B ditambah C, maka akan terbentuk itu karena positif semua. Nah, itulah resultan vektor. Kalau misalkan menggunakan metode poligon, jadi vektor selanjutnya melanjutkan dari ujung vektor sebelumnya. Kalau misalkan A dikurangi B ditambah C, maka gambarnya ya, kita buat A ya, karena B-nya negatif, jadi lawan arah dari positif. Kemudian C-nya tetap positif, tetap ke bawah. Nah, mana resultannya? Resultannya adalah garis yang ditarik dari pangkal vektor A ke ujung vektor C. Nah, itulah metode grafis ya, dan masih banyak lagi. Oke anak-anak, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat. Ada yang baru yang kalian dapatkan hari ini? Ada. Apa itu? Tentang vektor Penjumlahan vektor ya. Kemudian apakah kalian suka dengan penggunaan aplikasi simulasi ini? Suka ya. Ini akan memudahkan kalian untuk nanti materi-materi yang lain yang akan dipelajari di fisika. Karena terus terang di sekolah kita keterbatasan alat dan bahan praktikumnya yang kurang. Nah, ini aplikasi juga bisa membantu ketika tidak ada alat yang bisa kita gunakan secara manual. Nah, dengan simulasi virtual ini kita bisa terus belajar tentang fisika ya, walaupun terbatas dengan itu semua. Nah, anak-anak, untuk refleksinya, nah, nanti saya akan kirimkan polling ya, polling di WA grupnya masing-masing. Nanti saya akan kirimkan, nanti kalian isi di sana ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang gerak lurus ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca dulu referensinya, baca dulu buku paketnya nanti, sehingga nanti di pembelajaran selanjutnya kalian sudah lebih siap karena kalian sudah terlebih dahulu membaca materi yang akan kita pelajari di pertemuan sebelumnya di rumah ya. Semoga kalian sehat semua, sehat selalu, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali dengan materi yang baru ya, yang lebih menyenangkan dan menggembirakan ya. Jaga kesehatan, jaga keselamatan kalian nanti pulang sekolah ya. Kemudian sampaikan juga ke teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini. Tadi ada Doni, ada Dodi juga sampaikan bahwa materi pada hari ini adalah tentang vektor sebidang ya. Nanti kasih tahu oleh kalian semua ya. Nah, sebelum diakhiri ya, silakan ya bereskan ya, silakan berdoa, selanjutnya kalian bisa pulang ke rumah. Ya, dimatikan ya, Chromebooknya dimatikan, silakan.